Cognitive Behavior Therapy. Perkenalkan, nama kelompok kami Dian Novita Fiovani, Hafida Laili, Nanik Purnia, Octavia Ningrum. CBT merupakan terapi perilaku kognitif yang menggabungkan kedua prinsip dan metode kognitif dan perilaku dalam pendekatan jangka pendek. Jadi, CBT sendiri merupakan salah satu cabang psikometri yang bertujuan untuk mengubah proses pola pikir kognitif serta perilaku klien menjadi lebih baik. Dalam terapi ini, klien akan bertatap muka dengan terapis untuk menggali akar permasalahan yang sedang ia hadapi. REBT, Rational Emotive Behavior Therapy, merupakan pendekatan behavior terapi yang menekankan pada keterkaitan antara perasaan, tingkah laku, dan pikiran. Teori Albert Ellis sendiri ada 3 pilar, yakni A, B, C. A merupakan antecedent, yaitu peristiwa berupa fakta, kejadian, ataupun tingkah laku. Lalu B yaitu belief, merupakan keyakinan. Keyakinan sendiri ada 2, yaitu irasional dan rasional. Irasional sendiri yaitu keyakinan seseorang yang salah atau tidak masuk akal. Lalu rasional sendiri merupakan keyakinan yang masuk akal atau tepat. Kemudian C, konsekuen merupakan akibat yaitu gejala neurotik dan emosi negatif seperti panik, amarah karena bersumber dari keyakinan yang salah. Lalu Ellis sendiri juga menambahkan D dan E, yaitu dispute dan efek. Dispute sendiri merupakan suatu klien harus melawan keyakinan yang irasional agar klien bisa merasakan dampak dari E. E merupakan efek, yakni dampak psikologi positif dari keyakinan yang rasional. Metode yang pertama merupakan mendeteksi masalah. Pada tahap awal, klien akan dimintai untuk menceritakan keluhan yang ia alami. Yang kedua, menyadari perasaan dan pikiran yang muncul. Setelah klien mendeteksi masalah yang ia permasalahkan, klien akan diminta untuk menceritakan apa yang ia rasakan atau ia pikirkan ketika masalah tersebut muncul. Yang ketiga, mengelola pola pikir yang salah atau negatif. Untuk membantu klien menyadari bahwa ada yang salah dengan pola pikir, terapis akan meminta klien untuk membandingkan dengan situasi yang berbeda. Pada tahap ini, klien harus benar-benar memperhatikan reaksi fisik, emosional, dan psikologis yang muncul ketika ia sedang tidak dipicu oleh masalah yang muncul. Kemudian yang keempat adalah membentuk kembali pola pikir yang salah atau negatif. Pada tahap akhir ini adalah yang paling sulit. Klien akan diminta untuk mengevaluasi apakah pola pikir dan cara pandang terhadap kondisi yang didasarkan oleh akal sehat atau justru oleh pandangan yang keliru. Klien harus benar-benar memahami bahwa selama ini pola pikir ia salah. CBT merupakan terapi yang ampuh untuk mengatasi berbagai gangguan psikologi. Namun, terapi ini tidak diterapkan untuk orang-orang yang memiliki masalah perkembangan mental yang cukup serius. Berikut contoh-contoh kasus psikologi yang bisa ditangani dengan CBT, yaitu ada depresi, gangguan kecemasan, kecanduan, fobia. Kelebihan dan kekurangan CBT. Yang pertama adalah kelebihan dari CBT, tidak memakan waktu terlalu lama. Jadi, CBT fokus pada pola pikir perilaku saat ini.
Bila dibandingkan dengan terapi lainnya, misalnya psikoanalitik terapi, maka perlu menggali masalah yang dialami klien di masa kecil atau masa lalunya. Yang kedua, teknik yang diajarkan bisa diterapkan kapanpun. Jadi CBT sendiri sifatnya lebih praktis dan bisa dibiasakan sendiri oleh klien tanpa bantuan terapis. Kemudian kekurangan dari CBT. Yang pertama, membutuhkan komitmen dan motivasi diri yang kuat. Jadi, dalam terapi ini, klien diharuskan memiliki komitmen dan motivasi diri yang sangat kuat untuk berubah, karena teknik yang diterapkan CBT tidak memaksa. Jadi, hanya diberikan panduan dan saran, tetapi klien sendiri yang harus mewujudkan perubahan yang diharapkan. Yang kedua, fokus pada individu di masa sekarang. Jadi, CBT menargetkan masalah yang spesifik, yaitu pola pikir dan perilaku klien saat ini. Padahal, faktor eksternal seperti keluarga atau lingkungan sosial sangat berpengaruh terhadap pola pikir perilaku saat ini. Begitu juga kejadian yang dialami di masa lalunya. Sayangnya, faktor eksternal tersebut tidak begitu diolah dalam terapi ini.